إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته ومن تبعه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول في آية أخرى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ويقول صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratul mukarramin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai, memberkahi kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kembali pada siang yang penuh berkah ini, Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama bertakarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Marilah kita bermohon semoga niat kita, hadir kita, takarrub kita Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah melipatkan gandakan pahalanya. Allah jadikan sebagai wasilah kita semua mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat. Allah tinggikan derajat kita dan mudah-mudahan semuanya Allah catat di dalam lembaran amal saleh kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara kemuliaan yang dirindukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah adalah asy-syahadah fi sabilillah, yaitu kemuliaan mendapatkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kematian yang menandakan dia orang yang beruntung, husnul khatimah, mendapatkan derajat yang tinggi dan diampuni Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus akan menjadi ahli surga. Sebuah kematian yang dirindukan oleh kekasih-kekasih Allah yang tahu hakikat dari kemuliaan orang yang mati syahid. Allah gambarkan ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mati syahid ini sebagai cita-cita dan harapan yang tertinggi. Mereka bersemboyan al-mautu fi sabilillah asma amalina. Mati di jalan Allah adalah cita-cita kami yang tertinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 23, Allah terangkan bahwa ada hamba-hamba dari kalangan orang-orang beriman yang mereka bersungguh-sungguh berkomitmen, berharap setiap saat untuk menjadi orang-orang yang mati syahid. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina, di antara orang-orang mukmin, rijalun sadaqu ma'ahadullah,
ada orang-orang yang begitu bersungguh-sungguh, berkomitmen, berharap ingin mendapatkan syahid di jalan Allah. Komitmen dengan janjinya menghadap Allah sebagai hamba yang berkomitmen dengan syahadanya, kesaksiannya. Wa minhum man qada nahbah. Di antara mereka sudah ada hamba-hamba yang kesampaian apa yang menjadi impiannya. Mereka telah mati syahid. Mereka telah mendapatkan sesuatu yang sangat dirindukan, yaitu sebagai syahid. Wa minhum may yantazir. Di antara mereka masih juga ada orang-orang yang terus menunggu kapan datangnya suatu kemuliaan ini. Wa ma badalu tabdila. Dan mereka tidak akan pernah mengganti impiannya, komitmennya, keinginannya untuk menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka begitu bersungguh-sungguh ingin mendapatkan syahadah fi sabilillah? Karena mereka begitu yakin, begitu tahu bagaimana, begitu yakin akan kemuliaan mati syahid. Dan mereka ketika ditawari, disuruh memilih ya, di dalam peperangan-peperangan, dalam momen-momen di mana mereka ketika berperang, walaupun bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik menang dalam keadaan hidup atau mati, kedua-duanya adalah kemuliaan. Tapi orang-orang ini mungkin andai disuruh memilih, mereka akan lebih milih mati syahid. Mereka katakan wa innahu la jihad nasrun au istishhad. Sungguh ini jihad, balasannya enggak ada lain kemenangan atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan memilih mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membaca sirah, bagaimana perjuangan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, yang menandakan bahwa mereka tahu betul kemuliaan mati syahid, sehingga dalam peperangan-peperangan mereka itu selalu menginginkan syahadah. Dan akhirnya mereka lah yang selalu diberikan kemenangan. Kita membaca bagaimana ketika perang Badar, umat Islam, pasukan umat muslim sekitar 300 lebih, harus menghadapi orang kafir yang mungkin 1000 lebih. Tapi Allah berikan kemenangan kepada orang-orang beriman, kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka menghadapi orang-orang yang takut kematian. Sedangkan orang-orang mukmin, mereka ingin mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam perang Uhud. Perang Uhud mungkin umat Islam sekitar 1000. Umat kafir sampai mungkin 3000 sampai 4000 lebih. Walaupun awal-awalnya banyak yang mati syahid, tapi akhirnya juga dimenangkan oleh umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam ketika berperang, dia mungkin lebih memilih mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Khalid bin Walid pernah mengancam, menggertak orang-orang kafir, dia katakan, wahai penguasa Romawi, akan saya datangkan kepada kalian pasukan yang lebih baik atau lebih mencintai kematian sebagaimana pasukan kalian mencintai kehidupan. Satibikum bijunudin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Akan saya datangkan pasukan yang lebih mencintai kematian sebagaimana pasukan kalian lebih mencintai kehidupan. Begitulah mereka tahu hakikat kemuliaan orang-orang yang mati syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana mulianya orang-orang yang mati syahid ini, bahwa mereka seolah-olah tidak mati. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 169, beliau katakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka adalah mati sebagaimana yang lain. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi hakikatnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, dan mereka mendapatkan rizki yang khusus, kedudukan yang khusus, kemuliaan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW dalam satu riwayat dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Baihaqi meriwayatkan satu hadis tentang bagaimana kemuliaan orang-orang yang mati syahid. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa orang-orang yang mati syahid Allah kasih 7 keistimewaan. Beliau mengatakan lisyahidi sab'u hisalin. Orang-orang yang mati syahid Allah berikan 7 keistimewaan. Di antara yang pertama dikatakan yughfaru lahu
fi awwali daf'atin min dammi. Allah ampuni dosa-dosanya sejak percikan darahnya yang mengalir pertama kali. Ketika seorang yang berjihad mungkin tertombak, terpanah, tertusuk pedang, lalu dia darahnya mengalir sampai mati, maka dikatakan yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dami. Sejak tetesan darahnya pertama dia sudah mendapatkan ampun dari Allah SWT. Dan yang kedua dikatakan wa yura makanahu minal jannah. Orang yang mati syahid Allah perlihatkan tempatnya di surga. Sehingga digambarkan bahwa bagaimana mulianya orang-orang yang mati syahid, Allah perlihatkan dia tempatnya di surga. Jangan heran kalau kita melihat wajahnya nampak berseri-seri, nampak tersenyum. Mungkin dia sudah melihat bagaimana tempatnya di surga. Dan saking mulianya mereka ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa yunjihillahu min adzabil qabr. Orang-orang yang mati syahid Allah selamatkan dari siksa kubur. Dan yang keempat, wa wudi'a ala ra'sihi tajul waqar. Ialah diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan, mahkota keagungan yang begitu berharga, begitu bernilai. Wa yuhalla alaihi hullatul iman. Yang kelima, dikenakan kepadanya pakaian keimanan, pakaian kehormatan, kemuliaan. Wa yuzawwaju bisintaini wa sab'ina minal huril ain. Yang keenam, Allah muliakan dengan diberikan pasangan istri dari bidadari sebanyak 72. Dan yang terakhir dikatakan wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Allah berikan kesempatan untuk memberi syafaat, memberikan pertolongan kepada 70 dari kerabat-kerabatnya. Inilah kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mati syahid. Lalu siapa sebetulnya orang yang mati syahid ini? Orang-orang yang mati syahid adalah mereka orang-orang yang telah memberikan yang terbaiknya untuk penghambaannya kepada Allah SWT. Mereka yang telah berjihad di jalan Allah SWT. Karena dia telah mengorbankan sesuatu yang paling bernilai, penghambaan yang paling puncak, maka dia mendapatkan syahadah di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa birwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Pokok segala perkara dari Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Sehingga setiap orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah panggil maka dia akan menjadi orang yang mati syahid. Lalu para ulama menyebutkan bahwa orang mati syahid ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi adalah syahidud dunya wal akhirah. Orang yang mati syahid dunia akhirat. Siapakah orang yang mati syahid dunia akhirat ini? Adalah orang yang sedang berperang di medan perang, untuk berperang membela kalimat Allah. Dia di medan perang lalu syahid, maka mereka adalah orang yang syahid dunia dan akhirat. Saking mulianya tidak usah disolatkan, tidak usah dimandikan, bahkan dikafankan dengan pakaian yang mungkin berlumuran darah, biar menjadi saksi bahwa dia telah mengorbankan puncaknya penghambaan. Ini disebut dengan syahidud dunya wal akhirah. Yang kedua adalah syahidul akhirah, orang yang mati syahid akhirat. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa orang mati syahid akhirat itu banyak. Kata beliau, as-syuhada asy-syuhada'u khamsan. Orang-orang mati syahid itu ada 5 macam. Dikatakan al-maqtun, al-mat'un. Itu orang yang kena taun atau kena wabah. Al-maqtun, orang yang sakit perut. Wasahibul hadam, orang yang kerobohan sesuatu. Kemudian wal gharib, orang yang tenggelam. Dan yang paling baik kata beliau, wa fi sabilillah, dan setiap orang yang berjuang di jalan Allah. Setiap orang yang berjihad di jalan Allah, dia mengorbankan apa yang Allah berikan kepadanya, tenaganya, pikirannya, hartanya, semuanya untuk fi sabilillah, maka dia juga orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka mati sedang meninggikan kalimat Allah ini, mereka adalah mati syahid, tapi syahid akhirat. Rasulullah SAW gambarkan, man sa'ala syahadata bisidqin
Ballahullahu manazilash syuhada wa in mata ala firasi. Siapa yang bersungguh-sungguh minta mati syahid, maka Allah berikan kepadanya derajat mati syahid wa in mata ala firasi, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Dan yang terakhir, syahidud dunia, orang yang syahid dunia. Orang yang syahid dunia adalah orang yang hakikatnya dia bukan mati syahid, tapi lahiriahnya dia orang yang sedang berjuang di jalan Allah, orang yang sedang berjihad, tapi Allah yang Maha tahu apa dan bagaimana niatnya. Maka secara lahiriah kita hukumi sebagai orang yang mati syahid, tapi hakikatnya di sisi Allah itu hanya syahid di dunia saja. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bagaimana niatnya, dia bukan orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.